warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi ya bersama Ibu. Di sini kita akan mempelajari tentang biologi ya, mata pelajaran biologi. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ibu persilahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Ya, silahkan. Langsung masuk materi. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan membahas apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, sistem gerak. Nah, benar ya. Jadi sebelumnya minggu kemarin kita sudah membahas tentang sistem pencernaan. Nah, sekarang kita memasuki materi yang baru, yaitu sistem gerak pada manusia. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam tentang materi yang akan Ibu sampaikan, di sini Ibu akan memberikan pengantar atau memberikan video terkait materi pada hari ini. Kompleks di dunia. Tubuh manusia masih ada lautan pengetahuan yang masih belum diketahui tentang tubuh kita. Tetapi kemajuan besar dalam teknologi medis memberi kita banyak hal yang belum diputuskan dari sistem yang menakjubkan ini. Tubuh kita dibangun di sekitar kerangka yang sangat kuat namun fleksibel yang melindungi organ kita dan memberikan dukungan pada otot dan gerakan mereka. Ada 206 tulang dalam kerangka manusia dewasa, dengan tulang terbesar berada di kaki, dan sementara yang terkecil ditemukan di jari tangan dan kaki kita. Manusia sangat kuat, tetapi juga sangat ringan. Para ilmuwan telah menentukan bahwa mereka memiliki rasio kekuatan terhadap berat lebih tinggi daripada titanium atau bahan lain yang dikenal di bumi. Rahasia dari kekuatan cahaya ini adalah bahwa bagian dalam tulang kita terdiri dari gizi sel berdinding tipis yang terbuat dari kalsium dan fosfor. Komposisi tulang hidup memungkinkan mereka tidak hanya ringan dan kuat, tapi juga fleksibel. Tulang rusuk kita dapat menekuk beberapa sentimeter ketika terkena dampak, sementara tulang kaki kita dapat mendukung hingga 1 ton penuh tekanan tanpa patah. Tetapi tulang kita memiliki fungsi khusus selain membawa tubuh kita dan melindungi organ kita di dalam tulang yang lebih besar. Sel-sel ini dapat menghasilkan sekitar 500 miliar sel darah per hari, menjaga sistem peredaran darah yang dipasok dengan sel-sel segar dalam sel-sel darurat. Bagian tubuh membutuhkan kalsium tambahan seperti dalam kasus patah tulang. Maka, tulang melepaskan jumlah yang dibutuhkan ke dalam aliran darah. Tetapi, kualitas tulang yang benar-benar luar biasa adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan aktivitas fisik individu, tergantung pada stres yang mereka terima di bagian tubuh tertentu. Seorang pelari akan mengembangkan tulang kaki yang sangat kuat, sementara seorang pemain tenis akan berkembang lebih besar di lengan, memegang raket, dan itu anatomi yang luar biasa bersinar terang di bintang-bintang galaksi sains. Tulang manusia tersusun atas kranium, skapula, clavicula, humerus, radius, karpal, ulna, phalanx, metakarpal, rusuk, vertebrae, pelvis, femur, patella, tibia, fibula, tarsal, dan Nah, setelah anak-anak melihat video tadi, di sini Ibu akan memberitahu bahwa tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, anak-anak itu mampu menganalisis struktur dan fungsi tulang. Nah, yang kedua, anak-anak itu mampu menganalisis rangka tubuh manusia. Setelah itu, menganalisis struktur dan fungsi otot.
Ya, jadi di sini kita akan belajar tulang, otot. Setelah itu fungsi-fungsinya juga kita pelajari. Nah, yang terakhir yaitu anak-anak ini mampu menyebutkan kelainan atau penyakit yang ada pada tulang serta otot. Nah, langsung saja masuk materi yang pertama. Nah, materi yang pertama yaitu tentang tulang. Nah, di sini ada dua macam tulang, yaitu yang pertama ada tulang rawan dan tulang keras. Nah, tulang rawan ini biasanya itu ada yang tahu nggak di sini tulang rawan itu yang seperti apa? Oh, yang lembek, ya benar, yang lembek. Terus siapa lagi yang tahu tulang rawan tuh biasanya ada pada orang dewasa atau pada anak bayi? Ayo, siapa yang tahu? Ya, biasanya itu tulang rawan itu ada pada seorang anak bayi ya. Jadi tulangnya itu masih rawan dan masih belum tersusun dengan sempurna. Di sini ada 3 jenis tulang rawan ya. Yang pertama itu tulang rawan hilain, yaitu terdapat pada dinding trakea. Nah, dinding trakea, setelah itu pada lengan anggota badan. Jadi biasanya tulang rawan itu ada di sekitar pergelangan tangan ya, anak-anak. Kemudian jenis tulang rawan yang kedua yaitu ada tulang rawan elastis. Nah, dia itu sifatnya lentur ya, lentur. Nah, itu contohnya itu ada pada di hidung ya. Di sini ya, tulang rawan ada di sini. Tulang rawan elastis berada di hidung. Setelah itu ada pada daun telinga. Nah, coba pegang anak-anak, daun telinganya itu keras atau elastis? Elastis ya, berarti tulang rawan elastis itu ada di hidung dan ada di daun telinga, benar. Kemudian yang ketiga yaitu tulang rawan serabut. Nah, tulang rawan serabut ini sifatnya kuat dan kurang lentur dibandingkan dengan tulang rawan elastis tadi. Nah, itu contohnya itu ada di tulang belakang kita ya, anak-anak. Nah, tulang yang kedua yaitu tulang keras. Nah, sebenarnya tulang keras ini berasal dari tulang rawan, namun dia terjadi proses antara tulang rawan ke tulang keras itu disebut dengan proses osifikasi. Jadi contohnya itu pada tulang paha. Nah, tulang paha itu ketika masih bayi, nah itu kan kita lihat orang bayi itu tulang pahanya itu kan rawan, agak lembek gitu. Nah, setelah dia beranjak dewasa, disitulah terjadi proses osifikasi sehingga tulang rawan itu menjadi tulang keras. Berdasarkan dari bentuknya, tulang keras ini terbagi menjadi 3 tulang, yaitu yang pertama tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Contoh dari tulang pipa itu biasanya ada di lengan, di sini nih, di lengan dari atas sampai sini itu disebut dengan tulang pipa. Terus tulang ruas jari, nah ini bentuknya seperti pipa, seperti spidol ini ya nak. Setelah itu tulang pipih. Nah, tulang pipih ini di dalam itu berongga seperti spons. Ada yang tahu adalah spons itu bentuknya seperti apa? Jadi contohnya itu pada tulang usus, setelah itu tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Nah, setelah itu ada tulang pendek. Nah, tulang pendek ini contohnya itu pada ruas-ruas pergelangan tangan. Seperti di kaki ayam itu, ceker ayam. Nah, itu disebut dengan tulang pendek. Setelah kita memahami apa saja yang ada di dalam
tulang, kita akan balik ke fungsi dari tulang. Nah, yang pertama, fungsi tulang itu adalah untuk memberi bentuk. Maksud dari memberi bentuk ini, ketika kita tidak diberikan tulang, hanya dengan daging saja, maka kita akan tidak akan terbentuk. Nah, begitu anak-anak ya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk menopang atau menyokong tubuh. Nah, jadi fungsi dari tulang itu untuk untuk menyokong tubuh, karena kalau kita tidak ada tulang, kita akan lemas dan tidak akan berdiri seperti ini ya anak-anak. Jadi selain fungsi tulang yang kedua tadi sudah disebutkan, setelah itu ada fungsi tulang sebagai untuk melekat otot. Nah, ketika kita ingin bergerak, nah itu otot yang menggerakkan, atau untuk otot itu sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang itu alat gerak pasif. Jadi kita butuh otot untuk menggerakkan tulang yang ada di tubuh kita. Setelah itu fungsi yang keempat yaitu untuk melindungi organ tubuh vital. Jadi kalau semisal nih anak-anak kecelakaan atau apa, nah itu tidak akan langsung kena organ vital kita, karena ada tulang yang melindungi organ tubuh kita, organ vital kita. Nah, seperti itu kita akan masuk pada materi susunan rangka tubuh manusia. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan saja ya, apa saja susunan rangka dalam tubuh manusia. Nah, di dalam tubuh manusia itu ada 3 macam susunan rangka. Yang pertama itu ada tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak. Setelah itu ada tulang badan. Nah, tulang badan ini dari leher sampai ke bawah pinggang ini anak-anak ya. Setelah itu ada tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak ini terdiri dari 2, yaitu ada tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Nah, untuk tulang anggota gerak atas ini ada yang pertama yaitu tulang lengan atas. Ini terdiri dari dua buah. Kemudian lengan tangan bawah ini terdiri dari 2, yaitu tulang hasta dan tulang bahu. Sini Ibu sudah Nah, tulang anggota gerak atas itu ada di sini. Ibu sudah print ya. Dari tulang atas ini dari sini sampai sini ya, itu namanya tulang lengan atas. Kemudian ada tulang pengupil. Tulang pengupil itu anak-anak bisa lihat ya, ini seperti ini contohnya, bentuknya seperti ini. Dalam tubuh kita ketika tidak ada daging, kulit ataupun otot, bentuknya seperti ini ya. Tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Kemudian tulang gerak yang bawah itu ada di kaki ya anak-anak. Ada tulang paha, tulang tempurung lutut, dan lain sebagainya. Jadi yang terakhir yaitu sendi peluru ya anak-anak. Sendi peluru ini terletak pada pangkal lengan ya anak-anak. Jadi bentuknya itu seperti mangkuk, belekuk seperti mangkuk, seperti ini ya anak-anak ya. Nah, itu sendi peluru. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Paham. Jadi ini Ibu akan memberikan tugas pada anak-anak. Di sini ada
contoh gerakan sholat. Nah, di sini Ibu minta anak-anak menuliskan di sini apa saja sendi yang ada di setiap gerakan sholat ini, ya. Mengerti? Mengerti? Mengerti. Jadi silakan Umam ngisi. Ya. Silakan. Ya. Itu namanya sendi putar. Sendi putar. Ada di Leher. Ada di leher. Tuh. Setelah itu ada sendi apa? Sendi luncur. Sendi Luncur. luncur. Ada terletak di Kaki. betul. Siapa lagi? Ada sendi yang ada di tangan. Ini. Ya. Di sini ada sendi engsel. Sama isinya, semuanya isi. Alang lah. Ya, sama ini kepala ada. Sendi putar. Itu sendi Luncur. luncur. Selain sendi putar dan sendi luncur, ada sendi apa lagi di kanan, di tangan? Ada sendi engsel. Isi semuanya. Setelah membahas sendi dan anak-anak sudah bisa membedakan mana saja sendi yang ada di dalam tubuh kita ya. Setelah itu kita masuk ke gangguan-gangguan pada tulang. Nah, di sini ada beberapa gangguan pada tulang. Yang pertama itu ada rakitis. Ya, rakitis itu kakinya itu berbentuk O. Jadi dia nggak sempurna seperti kita, nggak normal. Itu disebabkan karena kekurangan vitamin D. Pinter. Atau zat kafur. Sehingga ketika seseorang itu kekurangan vitamin D, maka pembentukan tulangnya itu tidak sempurna. Makanya dia bentuknya lain dan tidak normal. Nah, setelah itu ada skoliosis. Nah, skoliosis ini terkait dengan masalah tulang punggung ya. Tulang punggung bengkok ke arah kiri ya. Skoliosis itu ke arah kiri. Itu disebabkan karena ketika terlalu lama duduk atau terlalu lama membawa beban yang terlalu berat. Jadi dia kebiasaan, setelah itu timbul penyakit seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, lordosis. Lordosis itu sama aja, terkait dengan tulang punggung, namun dia bengkoknya tuh ke arah kanan. Pinter. Nah, setelah itu ada tulang punggung setelah itu ada kelainan tulang kifosis. Nah, tulang kifosis ini dia bengkoknya ke arah belakang. Itu disebabkan karena terlalu berat mengangkat beban mungkin ya. Jadi dia agak condong ke belakang atau terlalu bongkok gitu ya. Nah, setelah semua materi yang sudah kita pelajari, Ibu akan memberikan tugas ya terkait dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, ini tugasnya. Ini soalnya ada soal ya, terdiri dari 5 soal. Nah, anak-anak silakan mengisi soal ABC ini ya, nanti kita bahas bersama-sama. Nah, nih silakan. Nah, bagaimana anak-anak, apa udah selesai?
Sudah. Baik, kita bahas sama-sama ya. Yang pertama, coba Umam baca soalnya dan jawabannya. Yang suaranya yang gede ya, biar Pernyataan di bawah ini adalah fungsi rangka dalam kecuali baca ABC-nya ya. A sebagai tempat melekatnya otot, Yang B, melindungi organ-organ dalam, ya, yang C, tempat melekatnya pembuluh darah, ya. ya, yang D. D sebagai penegak dan pemberi bentuk tubuh. Jadi jawabannya Yang C. yang C, kecuali ya. Ya. Seterusnya nomor 2. Kelompok tulang pipi di bawah ini adalah A. Tulang lengan atas, tulang serangka dan ruas-ruas jari. Ya. B. Tulang belakang, tulang paha dan ruas-ruas jari. C. C. Tulang belakang dan tulang pergelangan kaki. Ya. D. Tulang rusuk, Tulang belikat. tulang belikat dan tulang dada. Jadi jawabannya Yang A. apa aja? Tulang lengan atas, tulang serangka dan ruas-ruas jari. Ya, betul. Sekarang nomor 3. Hewan pelompat atau pelari cepat misalnya harimau dan misalnya harimau dan kijang. kijang memiliki struktur tulang. A. Tulang belakang membentuk jembatan yang kokoh. B. Tulang belakang yang lentur. C. Tulang kaki panjang dan melekat pada tulang badan. D. Tulang kaki lurus, pendek dan besar. Nah, jawabannya A. Tulang belakang membentuk jembatan yang kokoh. nah, yang benar yang A ya. Jadi kalau pelari atau pelompat itu biasanya tulangnya itu sudah kokoh karena ototnya itu sudah sering dilatih. Jadi dia tulangnya dan ototnya itu jadi kokoh gitu ya. Nah, baik, sudah dibahas semua ya di sini. Ada yang betul semua? Betul semua ya, Umam ya, pinter. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu kita sudah membahas tentang tulang-tulang, struktur tulang dan serta fungsi tulang. Nah, setelah itu ada struktur sendi dan fungsi sendi ya. Setelah itu ada struktur otot dan fungsi dari otot. Nah, sudah. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang sistem organ ya. Baik, di sini apa ada yang mau ditanyakan? Enggak, sudah paham semua. Insya Allah sudah paham ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umam memimpin doa untuk pulang.